Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, apa kabar? Alhamdulillah ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi salat subuh kan? Alhamdulillah. Berzikir, berdoa buat ayah bunda yang ada di rumah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan ini kita akan memulai pembelajaran 30 menit ke depan setiap jam 7.30 dengan pembelajaran keislaman yang akan dipandu oleh guru-guru Ismuba, di antaranya Bapak sendiri Muhammad Ridwan, Bapak Tamim Hamzah, Bapak Sayyidina Muhammad dan Bapak Zainal Arifin, dengan materi yang berbeda-beda. Tentunya selama 30 menit ke depan, anak-anakku sekalian diharap untuk memperhatikan materi ini sebagai bagian dari upaya kita mensyiarkan Ramadan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pertama Bapak akan menyampaikan materi tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian pasti sudah memaklumi, sudah SMA kan, tentang perintah pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada di dalam surat apa, ayat apa? Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183. Nah, nanti Bapak minta kalian melafalkan surat Al-Baqarah, ayat 183. Bapak mencontohkan sekarang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya atau agar kamu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Nah, inilah yang menjadi dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita laksanakan agar kita berpuasa. Sebab puasa itu bukan hanya diwajibkan oleh Allah kepada kita, namun juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan puasa. Cuma tata caranya kurang lebih ada perbedaan antara umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa arti daripada puasa? Arti daripada puasa secara bahasa yaitu menahan diri dari yang membatalkan. Membatalkan apa? Membatalkan puasa kita dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi kalau secara bahasa pengertiannya adalah menahan, ataupun secara umum puasa itu artinya menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat, ya, dengan syarat dan rukun tertentu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah hari keberapa kita puasa? Sudah hari hari ini adalah hari kelima kita berpuasa. Tadi Bapak sampaikan dalil tentang berpuasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tentang perintah berpuasa sekaligus keutamaannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi berpuasa itu harus dengan iman, dengan sebuah keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh atas perintah atau keterpaksaan, ya, karena malu dengan orang tua, malu dengan teman, malu dengan guru, tapi hendaklah dilaksanakan karena iman, karena keyakinan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan mengharap ridha Allah. Enggak boleh mengharap yang lain kecuali mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapuskanlah dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita yang banyak itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada syarat wajib ya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Syaratnya apa? Islam. Kalau bukan Islam, apakah dia memenuhi syarat untuk berpuasa? Tentu tidak, ya. Jika dia seorang non muslim berpuasa, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baligh. Baligh itu sudah masuk usia di atas 13 tahun. Tentu anak-anakku sekalian semuanya sudah masuk usia baligh. Kalau yang wanita sudah merasakan haid, sedangkan yang laki-laki sudah bermimpi basah. Yang ketiga, berakal sehat, tidak dalam keadaan gila. Jadi kalau dalam keadaan gila, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga kalau kalian tidak mau berpuasa, ya bisa dikategorikan, bisa jadi bukan Islam, bisa jadi belum balik, atau bisa jadi hilang akal, alias, nah kalian sendiri yang bilang, alias gokil. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada beberapa hal yang terkait dengan puasa. Ya, kita harus benar-benar meniatkan diri dalam hati bahwa kita ingin berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ya, apa saja yang membatalkan puasa? Yang jelas makan dan minum. Yang kedua, berhubungan suami istri pada siang hari bagi tentu kalian belum menjadi suami istri, ya, karena masih sekolah. Bagi suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri itu akan menjadi membatalkan puasa pada siang hari. Selanjutnya, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa saja kira-kira orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yang pertama orang sakit. Orang sakit, sakitnya parah, ya, sehingga dia tidak bisa menahan puasanya, ya, sehingga dia harus membatalkan puasanya. Yang kedua, orang yang berada dalam perjalanan atau musafir. Musafir itu jika perjalanannya tidak mengganggu dirinya untuk berpuasa, jika perjalanannya tidak menyulitkan, ya lebih baik dia berpuasa, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang hamil dan menyusui itu dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Atau orang yang memang sudah dalam keadaan lanjut usia, ya, ada orang tua yang umurnya sudah misalkan 70 tahun, ya, atau sakitnya permanen, ya, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Namun jika tidak mampu mengganti di hari yang lain, dia harus menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu apa yang bisa Bapak sampaikan. Esok hari akan dilanjutkan oleh guru-guru yang lain terkait dengan pembelajaran keislaman terkait bulan suci Ramadan. Tolong diingat, tugasnya adalah membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan dikirimkan ke WA kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.